Halo, perkenalkan nama saya Alif Arif Maulana. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir tugas ujian akhir semester responsi praktikum pemrograman website 1. Judul proyek yang saya buat adalah e-commerce buku sederhana. Jadi langsung aja. Teknologi yang digunakan untuk membuat proyek ini adalah PHP 8 natif tanpa framework. Database-nya MariaDB, lalu CSS-nya menggunakan Tailwind CSS dan HTML, CSS dan JavaScript. Lalu tools yang digunakan adalah SAMPP, yaitu Apache Web Server dan PHPMyAdmin-nya. Lalu Visual Studio Code untuk modding, terminal Windows, Git version control system yang terintegrasi dengan GitHub, lalu Node.js runtime untuk mengenerate file Tailwind CSS-nya, lalu browser untuk preview websitenya yaitu menggunakan Chrome. Lalu fitur yang ada dalam website ini, karena ini e-commerce, jadi siapapun yang register maka dia akan bisa menjual produknya gitu. Jadi masing-masing user yang sudah terregistrasi dapat menjual buku gitu, menjual banyak buku sesuai yang ia mau. Jadi untuk fitur login dan register user untuk mulai menjual buku. Lalu setelah dia jual buku, lalu dia bisa melakukan CRUD terhadap data buku yang dia jual gitu, setiap usernya. Create, read, update, and delete. Nah, habis itu ada fitur juga semuanya dapat, baik yang registrasi maupun yang belum registrasi dapat melakukan live search sesuai dengan titel bukunya, titel buku yang ada yang dijual dan penulis bukunya. Lalu ada juga fitur user access privilege. Ini jadi pembatasan fitur kalau belum login dan yang sudah login gitu loh. Nah, habis itu ada juga one click email order with autofill subject and body per book product. Jadi nanti untuk order bukunya kalau mau beli itu menggunakan emailnya itu sudah dinamis gitu, per produk siapa yang jual, siapa yang posting, maka ntar yang dihubungi dia gitu. Nanti akan preview biar lebih jelas. Lalu ada dua tabel ya dalam database, yaitu ada tabel buku dan tabel user. Tabel buku itu ini field-fieldnya ID, book, begini pokoknya, book name, book description, book author, book price, book picture. Book picture ini isinya bukan file JPEG ya, tapi cuma path address dari gambarnya yang disimpan. Jadi gambarnya, file gambar tetap berada di operating system. Lalu user ID ini adalah sebuah foreign key. Dia mereferensikan ke ID user yang posting buku tersebut untuk dijual gitu. Jadi menggunakan foreign key. Lalu untuk field dalam tabel users ada ID-nya tadi itu primary key yang direferensikan dari tabel buku tadi. Nah, itu udah auto increment jadi auto unik. Lalu username juga harus unik. Untuk melakukan operasi unik tidak dilakukan dalam database tapi dalam script PHP-nya nanti. Lalu email juga nggak boleh sama ya setiap user, nanti juga diimplementasikannya menggunakan logika codingan di PHP. Lalu password seperti biasa. Nanti field password ini sebelum dimasukkan ke dalam tabel harus di-hash dulu. Nah, kalau di sini hashingnya menggunakan algoritma MD5 biar database holder nggak bisa asal-asalan melihat password milik user. Lalu create time ini kapan sih akun tersebut dibuat gitu. Itu udah auto ya menggunakan timestamp dalam operasi MySQL. Lalu roles yang ada dalam sistemnya itu ada master admin itu programmer ya maksudnya, karena programmer jadi database holder gitu kan memiliki full control terhadap fitur website dan data-data yang ada di dalamnya. Lalu ada store admin, yaitu user yang sudah terregistrasi gitu. User kalau udah terregistrasi kan bisa melakukan CRUD, yaitu CRUD terhadap data-data bukunya gitu. Jadi dia dapat memposting produknya, lalu mengupdate produk yang sudah dia posting dan mendelete produk yang sudah dia posting gitu. Ya tentunya produk buku karena ini e-commerce buku. Lalu visitor ini orang yang cuma mengunjungi untuk membeli tapi tidak menjual, jadi tidak perlu registrasi dan login gitu. Nah itu visitor. Lalu lanjut lagi page, halaman-halaman dalam sistem ini itu ada homepage, semua dapat akses ke sini. Jadi begitu ini halaman index.php-nya tuh homepage ya. Jadi itu semua produk yang diposting oleh semua user ada di situ.
Nah, untuk jadi visitor hanya bisa ke homepage saja untuk mencari buku yang ingin dibeli. Lalu dashboard ini hanya dapat diakses oleh user yang sudah udah login pokoknya. Nah, dashboard setiap user ini isinya berbeda-beda sesuai dengan jumlah produk yang sudah dia upload gitu, produk bukunya. Lalu login untuk login, register untuk daftar, lalu ada halaman add book untuk menambahkan produk buku yang ingin dijual. Lalu ada edit book untuk mengedit produk yang setelah ditambahkan dan ingin dirubah datanya gitu. Nah, lalu langsung aja ke slide selanjutnya, yaitu demo website. Ya udah, langsung aja kita ke demonya. Gimana sih tampilan websitenya? Jadi begini. Ini adalah halaman homepage index.php. Jadi begitu kita ke website begini yang tampil. E-commerce buku TRPL ya. Nah, jadi ada di sini tulisan mau jual buku. Nah, ini misalkan mau jualan aja, kalau nggak mau jualan ya udah nggak usah. Nah, di sini ada beberapa buku, sudah ada 4 buku yang dijual di e-commerce ini. Ada 4 buku kalau bisa dilihat di database-nya, di table books. Nah, ada 4 ya. Pemrograman PHP, C++. Nah, dapat dilihat di sini user ID-nya. User ID-nya beda ya, ada 8899. Nah, ini itu tuh yang posting produknya tuh user dengan ID 8 dan ID 9 gitu. Jadi saya sudah meregistrasikan 2 user dengan ID 8 dan 9 ke tabel user. Nah, ini ada admin dengan ID 8 dan admin 2 dengan ID 9. Lalu kita coba melakukan misalkan kita visitor nih, tidak login, maka kita hanya bisa membeli. Kita misalkan ingin membeli buku dari admin yang alamatnya admin@mail.com. Nah, kita ke tabel buku coba. Tadi kan 8. Nah, user ID kita cari yang 8. Bukunya apa deh? Buku belajar pemrograman PHP. PHP coba kita pencet, kita klik pemrograman PHP di sini, lalu kita klik beli. Nah, maka akan langsung membuka email, yaitu emailnya sudah ke admin@mail.com. Admin@mail.com kalau kita perhatikan itu sesuai dengan yang ada di tabel user ini. Nah, admin dengan ID 8 udah emailnya admin@mail.com gitu. Nah, ini misalkan yang ID-nya 9 kan admin2@mail.com ya. Nah, kita lihat dia jual buku apa sih gitu. Kita lihat, oh dia jualnya buku ini Rembulan Tenggelam misalkan. Kita coba beli buku Rembulan Tenggelam. Kita cek apakah dia sudah auto ke admin2@mail.com. Rembulan Tenggelam, kita pencet beli, klik beli. Nah, dilihat nih, tuh admin2@mail.com. Artinya ini sudah dinamis, sesuai dengan user yang posting produk ini gitu. Siapa yang jualan, maka akan di email ke dia alamatnya gitu. Karena itu alamat email amatlah penting, agar kalau ada yang mau beli itu bisa dihubungi gitu langsung begitu. Jadi pembelian buku ini subjeknya juga udah dinamis ya, sesuai dengan judul bukunya Rembulan Tenggelam. Saya mau beli buku dengan Rembulan Tenggelam. Jadi untuk codingan PHP-nya gimana sih untuk implementasi kayak gini? Jadi langsung aja ke Visual Studio Code. Lalu ini ada di index.php. Index.php di sini ada include connection ya untuk koneksi database. Lalu session style, kalau misalkan ada sessionnya. Lalu untuk ini dia di sini logikanya. Pertama kita melakukan query, MySQL query dengan parameter connection dan select user email, book name, book price, book author dari tabel user ASU, books ASB. Ketika user ID sama dengan user ID, nah logikanya tuh di sini. Dan book ID sama dengan row ID. Row ID ini itu dari hasil dari while perulangan dari data row untuk row setiap tabelnya gitu. Jadi begitu. Nanti di sini, lalu di sini nih mengambil user emailnya, harga bukunya dan judul bukunya di sini. Lalu misalkan
sessionnya username. Kalau dia punya session dalam keadaan login, maka dia akan melakukan get user ID dulu. Jadi dia mau misalkan user ID-nya sesuai dengan, misalkan user ID yang tadi ini sesuai dengan user ID yang lagi login gitu. Nah, dia yang dikeluarkan tuh tombol edit dan delete. Kalau enggak else. Nah, kalau enggak yang keluar tombol beli gitu. Ahref mail to user email. Nah, ini sudah kunci dinamisnya tuh ada di logika di sini, menggunakan template literals di string PHP, mirip JavaScript tapi template literalsnya. Lalu begitu. Sekarang misalkan kita mau jual buku nih. Kita mau jual buku, maka kita harus punya akun dulu. Mau jual buku misalkan akan ada, kan kita belum login ya, ada peringatan login atau register dulu ya sebelum jual buku di sini. Oke, kita pencet oke, kita akan terredirect ke login form. Karena kita mau coba buat akun dari awal, maka kita nggak punya akun aja gitu. Kita coba register dulu. Kita anggap aja kita belum punya akun gitu. Kan tadi saya bilang kita coba bikin akun, username-nya admin3, emailnya admin3@mail.com. Untuk password juga admin3. Lalu kita klik register, localhost akan berkata berhasil registrasi, sekarang login dulu ya. Kan kita udah buat akun, maka kita login dulu. Oke. Lalu untuk username-nya kita coba login untuk admin3. Lalu passwordnya admin3 juga. Lalu klik login, maka habis klik login kita akan diarahkan ke dashboard dari toko kita gitu. Jadi kita buat akun sama dengan kita kayak punya toko gitu. Kita login, nah akan ada peringatan berhasil login, selamat datang admin3. Nah, ini sudah dinamis ya. Promnya ini sesuai dengan username-nya siapa, nanti dia akan menyapa gitu. Klik OK. Nah, klik OK. Sudah, ini kita sudah berada di dashboard tokonya. Dashboard toko buku admin3. Nah, dashboard itu beda ya sama home. Kalau dashboard tuh isinya buku-buku yang kita tambahkan untuk dijual gitu. Nah, ini kan ada klik homepage gitu. Nah, ini ada add book, ada logout gitu. Kalau di dashboard, karena kita udah login, udah ada ucapan dinamis nih, halo admin3. Misalkan kita mau ke homepage. Nah, ketika di homepage, nah ini sudah tidak ada satu tombol yang tadi mau jual buku ya, bukan. Tapi tombolnya berubah jadi dashboard dan logout gitu. Nah, di sini karena belum ada buku kita belum posting produk buku, maka ini masih beli semua nih. Beli. Karena ini bukan produk yang kita posting, tapi admin dan admin 2 yang posting keempat produk ini. Coba kita sekarang mau coba fitur, kita akan posting produk buku yang akan kita jual. Kita kembali ke dashboard, klik dashboard. Lalu di sini ada tombol add book. Nah, kita klik tambah buku, add book. Lalu kita akan diarahkan ke sini, tambahkan buku ya. Lalu pertama judul bukunya apa? Judul bukunya misalkan pemrograman JavaScript misalkan. Belajar, deskripsi bukunya misalkan belajar pemrograman JavaScript dari awal sampai mahir, disertai dengan real world projectnya, gitu aja. Lalu penulis bukunya misalkan siapa ya, YouTuber kesukaan Eko Kanedi. Misalkan harganya berapa ya, misalkan 78.700. Lalu ada gambar buku nih. Gambar bukunya ini sebelum diposting akan bisa di preview dulu gitu. Misalkan close file, lalu misalkan kita
klik buku ini, gambar ini, jsbook.jpg, kita open. Nah, ntar akan di preview dulu nih, jadi kita kelihatan oh gambarnya yang ini. Oke, sudah di preview. Kita lihat dulu logika adbooknya ya, di adbook.php. Nah, di adbook.php ini ada include connection, ini untuk koneksi database. Lalu ada include authentication out.php. Out.php ini apa? Ini adalah sebuah firewall ya, agar user yang belum login nggak bisa akses ke halaman ini. Jadi misalkan session start, ini logika out.php-nya. Misalkan session itu nggak ada gitu, session username itu nggak ada, maka akan langsung ada alert login atau register dulu sebelum menjual buku di sini. Lalu akan langsung terredirect ke login.php. Nah gitu pokoknya. Itu out.php. Lalu kembali lagi ke adbook ya tadi. Adbook di sini seperti biasa pakai form HTML biasa. Lalu formnya tuh mengarah ke, lihat nih, metodenya post, actionnya ke adding.php. Lalu kita coba ke addingnya. Jadi logika proses adding bukunya, data bukunya itu ada di adding.php. Ke adding, lalu di sini juga ada include connection dan include authentication. Lalu pertama untuk security kita cek dulu. Misalkan metode servernya, request metodenya itu bukan post, maka proses harus dihentikan, karena kita nggak mau kan orang dapat melakukan request HTTP ke halaman ini tanpa melalui form. Nah karena itu misalkan bukan post nih request metodenya, itu nggak boleh. Jadi method asset not permitted, langsung di die, prosesnya selesai. Lalu kalau misalkan enggak, ya udah langsung bikin variabel baru namanya book name, book description, book author, book price, book picture. Lalu menggunakan MySQL real escape string agar nanti stringnya tuh di format dulu gitu, agar tidak mengganggu query dari ke database. Karena misalkan nggak pakai MySQL real escape string, nanti rawan dengan hacking gitu. Jadi bisa force login gitu. Jadi misalkan ada double quote atau single quote, pokoknya karakter-karakter spesial yang kalau misalkan query database itu nanti pokoknya intinya bisa mengganggu query database dan berbahaya deh. Jadi harus di escape string menggunakan fungsi ini dengan dua parameter, yaitu connection dan posting bukunya tadi, dari book name, book description, book author gitu. Lalu ini untuk get user ID aja, get user ID gini. Ini untuk mendapatkan user ID-nya. Lalu setelah dapat user ID-nya, ini user ID fungsinya untuk apa? Jadi user ID ini nanti untuk keterangan siapa user yang memposting gitu, begitu. Jadi ntar pertama file extensionnya, pertama kita intinya kita format dulu nama gambarnya untuk disimpan di sini. Kalau misalkan book picture-nya ada, kalau orang upload gambarnya. Nah, kalau misalkan nggak ada gambarnya di sini, jadi nggak ada insert into-nya, nggak ada ke gambar gitu. Jadi intinya begitu. Tapi saya di register.php-nya ini di formnya di adbook ya tadi. Di adbook-nya tadi di form image-nya tuh pokoknya intinya saya bikin semuanya tuh wajib diisi gitu, required semua. Jadi sebenarnya logika yang dipakai tuh cuma yang ini doang ya, yang kalau ada book picture-nya, ntar array PNG JPEG-nya ntar diexplode dulu antara dengan titik ini antara nama dan format file-nya. Jadi ntar dicek dulu nih nanti apakah ini filenya beneran file gambar atau bukan gitu. Kalau bukan kan nggak boleh gitu. Nah, ntar juga penamaan filenya ntar ditambahin angka random dari angka 1 sampai 999 biar ntar nggak ada error gitu penamaannya, karena kalau walaupun nama gambarnya sama kan ntar ada tambahan angkanya jadi berbeda gitu. Lalu begini biasalah image ini directory penyimpanan image itu di situ. Lalu ini query SQL-nya insert into books, table books, book name-nya semua di insert. Ada user ID juga nih, foreign key-nya, siapa sih user yang posting produk ini gitu loh. Lalu selesai, sudah kita coba ya, kita sudah isi datanya, kita klik tambah buku. Bismillah, coba klik tambah buku.
klik, nanti Localhost akan bilang ada alert buku pemrograman JavaScript berhasil ditambahkan begitu. Nah, ini alertnya sudah dinamis sesuai dengan judul bukunya. Kita klik OK. Nah, kita sudah punya satu produk di dashboard admin 3 gitu. Kita sudah punya buku pemrograman JavaScript gitu. Yang tadi kita posting, penulisnya Eko Kanadi, harganya sudah sesuai 78.700 gitu. Ini sudah ada tombol edit dan delete gitu di sini. Coba kita ke halaman homepage lagi. Apakah produk kita sudah ada di homepage dari website ini agar bisa terjual ke khalayak umum? Klik homepage. Nah, di sini sudah ada pemrograman JavaScript. Tadi ini buku yang kita tambahkan kan. Nah, di sini dapat dilihat kalau yang lain-lain kan tombolnya beli. Nah, kalau ini tombolnya edit dan delete. Kenapa? Karena ini buku yang kita posting gitu. Produk yang kita posting bukunya. Jadi karena itu untuk menandai kita bisa mengedit dan delete gitu. Karena masa sih kita mau beli produk yang kita posting sendiri, kan kurang masuk akal aja gitu kan. Jadi di sini di homepage view-nya edit dan delete karena kita sedang login sebagai admin 3 dan admin 3 itu yang posting produk buku pemrograman JavaScript gitu. Misalkan kita ingin mencari buku gitu. Ini saya akan menjelaskan bagaimana live search ini bekerja nih. Ini live search ya. Misalkan kita ingin cari buku apa nih? Paling bawah misalkan misalkan pemrograman PHP gitu. Atau enggak kita ini deh, ya pemrograman PHP. Nah, kita klik aja PHP. Nah, nanti produk yang muncul hanya ini. Ini live search kan, tanpa klik enter, tanpa searching, tanpa reloading, langsung muncul. Langsung yang lain tuh langsung hilang. Nah, ini menggunakan dokumen object manipulation JavaScript yang agak advance lah. Selain dengan title, kita juga bisa mencari sesuai dengan penulis gitu. Kan di sini ada buku yang nulis tuh Eko Kanadi, tuh ada 2 buku ya, Eko Kanadi. Kita klik aja Eko, coba Eko. Nah, di sini langsung tertampil 2 buku. Yang satu tadi yang kita posting ya, JavaScript, dan ini PHP. Nah, gitu. Nah, ini live search-nya bagaimana? Kita ke codingan di search.js. Nah, di sini. Di sini ada fungsi document.getElementById by ID search input. Nah, itu inputannya ID-nya ini. On input function ini event-nya apa? On input function yang dijalankan function search post. Ini di sini kita akan melakukan looping untuk semua dokumen get element by class name buku. Nah, kita looping, kita bandingkan isi dari dalam tag. Kalau ini menggunakan tag P gitu. Kita bandingkan, kalau sesuai maka kita displaynya tuh ada gitu. Misalkan nggak sesuai maka displaynya jadi none gitu, jadi hilang gitu. Nah, ini kalau logika di bawah ini untuk memberitahu bahwa query, misalkan pencariannya tuh nggak ada kosong, maka begini nih, misalkan kita mau cari apa nih yang nggak ada di sini produknya, misalkan nggak jelas aja. Nah, di sini langsung ada tuh, sorry nothing match with MSDM. Ini sudah ini ya apa, live banget gitu, maksudnya on input langsung muncul gitu. Nah, di sini jadi sudah dinamis banget gitu. Nah, gitu kan. Jadi begini fiturnya. Kita masih menjadi admin 3 ya. Lalu misalkan kita mau edit buku kita, pemrograman JavaScript-nya mau kita edit, kita bisa edit langsung di sini, bisa edit langsung di sini, bisa langsung kita edit. Tapi saya nggak mau ya, saya mau ke dashboard dulu. Di dashboard, nah di dashboard ini baru bisa kita edit. Nah, klik edit, nanti ke edit.php, editbook.php. Nah, dengan parameter ID sama dengan 21. 21 ini apa sih? Ya, kita ke database ya. Database books, kita refresh database booknya. Di sini sudah ada kan ID-nya 21, pemrograman JavaScript. Nah, itu. Jadi sesuai dengan itu ya, ID-nya 21. Lalu kita ke codingan editbook.php. Editbook di sini seperti biasa, include connection, include out. Habis itu cek dulu apakah ada get ID-nya atau tidak gitu. Kalau ada get ID-nya kita ambil. Lalu seperti biasa kita get user ID sesuai dengan session username-nya gitu. Jadi yang intinya yang bisa edit tuh username yang ngeposting produk buku ini. Lalu biasa
Lalu tampilkan data dari database yang punya ID gitu kan. Begini intinya codingannya. Gitu. Misalkan datanya nggak ada, bukunya tidak ditemukan dalam database gitu. Misalkan ada, ya udah gitu. Nah, intinya di sini isinya form biasa kayak addbook. Tapi ini ntar formnya udah terisi dengan ini perulangan dari jadi ntar PHP-nya bakal akses database, habis itu diulang-ulang per row-nya ntar ditampilkan ada book name, ada ntar kan ada text area-nya. Yang agak beda tuh text area nanti ada di mana ya? Description itu text area. Jadinya ntar kalau text area tuh di dalam sini value-nya diisi. Intinya kan tadi kan udah keisi semua nih karena kita edit book nih. Edit buku pemrograman JavaScript. Ini juga udah dinamis nih judulnya, edit buku pemrograman JavaScript. Nah, tadi kan judulnya pemrograman JavaScript. Nah, udahlah pokoknya intinya begitu. Coba kita ingin update title nih, judul bukunya kita update. Misalkan updated. Lalu deskripsinya juga kita tambahkan updated. Lalu penulisnya misalkan jadi Eko updated. Harga bukunya kita rubah ya jadi 90.000. Gambarnya coba aja, gambar nggak usah kita perbaharui ya. Sebenarnya bisa, tapi kali ini kita coba dulu nggak usah. Simpan perubahan, klik. Ada alert, data berhasil diubah, kita klik OK. Ke dashboard lagi, tara sudah berubah. Pemrograman JavaScript update. Penulis Eko updated, ini juga udah updated. Berarti Create sudah berjalan dengan mulus. Create juga sudah, update juga sudah. Sekarang coba kita ini ya update image-nya. Kita mau ganti image-nya. Jadi kita edit lagi fitur update image-nya, kita coba. Lalu choose file dulu nih. Apa nih gambar mana yang mau ditambahin? Misalkan kita mau menambahkan gambar yang ini. Kita klik open. webpro.jpg. Mohon maaf, tapi kalau update gambar ini gambarnya belum terlihat ya. Kita ganti webpro.jpg. Ini masih gambar yang lama ya, tapi ini kita udah choose file dan di sini sudah ada webpro.jpg. Ini gambar yang baru. Coba kita klik simpan perubahan. Nah, ini gambar awal. Ini tuh gambar sebelum diupdate ya. Ini bukunya masih kayak gini. Coba kita simpan perubahan. Klik, data berhasil diubah, oke. Nah, lihat nih. Tadi berubah kan gambar bukunya, sekarang jadi web programming. Nah, update image sudah berjalan dengan lancar berarti. Begitu. Lalu kita dapat jadi coba kita logout. Dan ini kan tadi kan alamat emailnya, jadi misalkan ada user atau visitor atau user lain yang mau beli buku kita, harusnya kan ke admin3@mail.com gitu menghubunginya. Makanya kita coba logout. Apakah dalam view visitor ini sudah berjalan dengan baik? Karena itu kita coba logout. Nah, akan ada tulisan Anda yakin mohon maaf. Sebelum logout ya logout aja dulu deh. Logout, habis itu Anda yakin logout, oke. Confirm buttonnya ini. Ini menggunakan JavaScript ya untuk logout ini. Ada di dashboard, ke dashboard PHP. Terus kita cari Ctrl F, logout. Nah, di sini on click return confirm Anda yakin logout. Nah, ini logikanya di situ. Oke. Logout. Anda berhasil logout, klik OK. Akan langsung ke index.php, yaitu kita sekarang bukan admin 3 lagi, tapi kita visitor biasa yang belum login. Nah, tadi gimana sih cara logoutnya? Nah, kalau logout.php ini endpointnya tuh gimana logikanya? Jadi begini logikanya, session start biasa. Nah, kalau misalkan if, ini kuncinya di sini, session destroy, hancurkan sessionnya. Jadi session cookie-nya akan dihilangkan, jadi harus login ulang gitu. Ini ada alertnya kalau berhasil. Begitu. Nah, karena kita sudah jadi visitor, harusnya tombol edit beli di homepage sudah berubah.
menjadi semua produk hanya bisa dibeli gitu, nggak bisa diedit. Dapat dilihat di sini. Di sini sudah pemrograman JavaScript updated, sudah menjadi beli semuanya dibeli, harus dibeli. Coba kita pencet beli di sini. Kan tadi kan kita postingnya menggunakan admin 3 yang emailnya admin3@mail.com saat pertama kali dibuat akunnya. Karena kalau kita pencet beli harusnya akan menghubungi admin3@mail.com gitu. Harusnya ya. Coba kita pencet beli. Nah, sudah langsung terbuka email admin3@mail.com. Subjeknya sudah dinamis, pembelian buku pemrograman JavaScript updated gitu. Nah, sudah berjalan dengan baik berarti ya. Saya bodinya juga sudah baik. Saya mau beli buku dengan judul, ini sudah dinamis sekali ini. Karena itu ini sudah berfungsi dengan baik ya. Sekarang kita mau coba operasi delete buku, tapi kita akan menggunakan akun admin 2 ya, bukan admin 3. Jadi akun yang sudah saya buat sebelum presentasi. Jadi kita klik mau jual buku. Ini mau jual buku ini kayak gerbang ke dashboard.php, karena dashboard itu dilindungi oleh out.php. Karena itu kita akan terredirect ke login.php. Kita klik mau jual buku, lalu ada peringatan ini, kita klik OK. Terredirect ke login form. Kita akan login pakai admin 2 username-nya admin 2, passwordnya juga admin 2 ya. Coba kita asalin dulu passwordnya apakah benar. Misalkan ini admin 2 nih, ini benar passwordnya, terus kita tambahin asal gitu. Ini harusnya gagal login, klik login. Nah langsung localhost says password atau username salah, coba diingat lagi, website ini belum mendukung reset password. Kalau tidak ingat hubungi email saya. Karena itu kita akan disuruh login ulang, terredirect ke sini. Nah, sekarang kita menggunakan password yang betul, admin 2. Nah, ini passwordnya benar ya. Klik login. Nah, langsung berhasil login, selamat datang admin 2. Nah, kan ini sudah dinamis kan alert message-nya. Oke, sekarang sudah ke dashboard toko buku admin 2. Ini dashboard kita, ada 2 buku yang tadi sudah saya posting, yaitu Pulang Pergi dan Rembulan Tenggelam. Nah, di sini sudah ada 2 buku ya. Kita ke homepage, coba cek apakah 2 produk ini buttonnya tuh udah berubah, jadi yang tadinya beli menjadi edit dan delete. Kita ke homepage. Nah, dapat lihat nih di homepage. Nah, ini sudah beda nih buttonnya, bukan beli lagi, tapi karena kita login sebagai admin 2. Karena itu ini kan kita yang punya produknya nih, kita yang posting. Masa iya kita mau beli produk yang kita posting sendiri? Karena itu berubah jadi tombol edit dan delete. Lalu ya intinya sudah dengan baik, sudah bekerja dengan baik. Kita ke dashboard lagi. Di dashboard kita misalkan mau delete buku. Tadi kan udah edit, udah add book, udah edit. Nah, sekarang kita mau delete. Misalkan yang mau kita delete Rembulan Tenggelam. Buku Rembulan Tenggelam, kita klik delete. Klik delete, maka akan ada confirm box dengan message Anda yakin akan menghapus buku Rembulan Tenggelam gitu, judul bukunya. Ini tuh udah namanya sudah dinamis sesuai dengan judul buku produknya. Soalnya kita mau yang Pulang Pergi, kita delete. Nah, ini juga ada message ya, Anda yakin menghapus buku Pulang Pergi ya. Kita kan nggak mau ya, kita maunya gini, delete, lalu Rembulan Tenggelam, kita klik OK. Nah, buku berhasil dihapus, kita klik OK, terredirect ke dashboard, dapat dilihat Rembulan Tenggelam sudah hilang. Di database juga dapat dicek. Ini ada nih, ini belum kita reload ya, data PHP MyAdmin-nya. Rembulan Tenggelam masih ada nih. Nah, sekarang kita reload PHP MyAdmin-nya. Sekarang sudah hilang ya, Rembulan Tenggelam sudah hilang. Oke. Mungkin sekian fitur dari website yang saya buat. Jadi intinya saya membuat sebuah e-commerce untuk menjual buku yang setiap user yang datang dapat melakukan register, login, dan melakukan penjualan gitu. Jadi mereka dapat posting produk di platform e-commerce buku sederhana ini. Jadi begitu saja. Lalu saya akan kembali ke slide. Demonya sudah selesai. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada dosen praktikum pemrograman website 1
yaitu dosen PPW. Terima kasih banyak atas ilmunya selama 1 semester ini. Lalu kedua, dokumentasi resmi php.net, docs.php. Di website ini saya banyak belajar tentang fungsi-fungsi dalam bahasa PHP. Lalu referensi bila saya mengalami error ketika coding dan membuat project ini, yaitu saya biasanya di stackoverflow.com. Lalu penjelasan untuk per topik biasanya saya menemukannya sesuai dengan yang udah ada studi kasus itu di w3school.com. Ini saya JavaScript dan PHP biasanya di W3School. Lalu untuk referensi dan inspirasi saya dari YouTube dan Googling. Mohon maaf saya tidak bisa mencantumkan websitenya satu-satu karena mungkin terlalu banyak ya. Lalu dokumentasi resmi Tailwind CSS juga untuk melakukan styling. Oh ya, saya juga akan menunjukkan bahwa website yang dibuat ini itu sudah responsif ya, mobile friendly gitu. Jadi mau ukuran device berapapun ini sudah bisa menyesuaikan. Kita demo aja nih, coba. Ini tampilan ini ya, tampilan misalkan desktop. Nah, kita kecilin nih, tampilannya kita kecilin nih. Kita kecilin, nah nanti jadi satu buku gitu. Udah mobile friendly banget pokoknya gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.